Semangat ya mas, semoga hari pertama ini dapat banyak penumpang. Bu Siti berkata sambil membenarkan kerah baju kaos suaminya. Ia tampak tersenyum menyemangati. Pak Amir balas tersenyum. Kulitnya gelap karena terbakar matahari. Amin dek, doakan mas ya. Semoga di sini ramai juga, seperti di Jakarta dulu. Ucapnya sambil mengecup kening Bu Siti mesra. Sebelum kemudian beranjak ke becaknya di depan rumah. Pak Amir membalas lambaian tangan istrinya saat mengayuh becak menjauh. Tampak beberapa orang berjalan di jalan setapak. Ke pasar bu, ayo naik becak biar tidak capek. Tawar Pak Amir pada seorang wanita yang tampaknya hendak pergi ke pasar. Tidak dulu pak, sudah janji sama tukang becak langganan saya. Tolak wanita itu sopan. Tampak ia tersenyum tidak enak hati. Pak Amir paham dan segera berlalu. Ia juga pernah punya penumpang langganan yang hanya mau naik becaknya saja. Itu adalah hal umum. Pak Amir terus mengayuh dengan semangat. Becaknya melaju pelan ke arah pangkalan. Pak Amir sudah hampir 10 tahun menekuni profesi sebagai tukang becak. Sebelumnya, ia mencari penumpang di pusat kota Jakarta. Di sana ramai tukang becak yang mencari nafkah sesuai dengan penduduk yang memang padat. Sayangnya, 2 bulan lalu, ia terpaksa pergi ke tempat lain karena ada perintah pelarangan becak dari gubernur. Pak Amir tentu kesal. Sebagaimana tukang becak yang lainnya. Bagaimana tidak, para tukang becak mendadak diusir dari lahan tempat mereka mencari nafkah. Katanya, becak tidak sesuai dengan modernisasi kota Jakarta dan dianggap menghambat lalu lintas. Selama 2 bulan terakhir, Pak Amir sudah mencoba pindah pangkalan ke pinggiran kota. Tapi, keuntungannya tidak banyak karena persaingan yang ketat. Sementara, jumlah penumpang tidak sebanyak di pusat kota. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah ke kampung halaman istrinya di wilayah Lampung. Saat ini, Pak Amir dan Bu Siti tinggal di rumah kontrakan. Letaknya di Bandar Lampung. Mereka menolak tinggal bersama orang tua karena tidak ingin ada keributan. Mau bagaimanapun, sebaik apapun orang tua dan bertua, tinggal bersama mereka setelah menikah tidak akan menyenangkan. Satu rumah tidak bisa dipimpin oleh 2 kepala. Pak Amir tiba di pangkalan sekitar pukul 6 lewat sedikit. Di sana, sudah ada beberapa tukang becak yang mengobrol. Setelah bertegur sapa, ia lantas menepi bersama becak lain. Lalu duduk santai menunggu penumpang. Kemarin, Pak Amir sudah berkenalan dengan tukang becak di sini. Mereka pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Lalu, mulai mengajaknya mengobrol ini itu. Yang paling senior di pangkalan, namanya Pak Saipul. Dia juga adalah yang paling ramah dan mengajak Pak Amir mengobrol pertama kali. Pak Saipul adalah orang yang gampang mencari teman dan punya jiwa pemimpin. Hingga matahari meninggi, sudah ada belasan penumpang yang datang ke pangkalan. Meski tukang becak lain menyuruh Pak Amir yang ambil sebagai salam bergabung di pangkalan. Beberapa penumpang lebih memilih tukang becak langganan mereka. Alhasil, cuma 2 penumpang yang Pak Amir antar. Satu berangkat ke pasar, satu lagi pulang dari pasar. Alhamdulillah, ada rejeki, ucap Pak Amir setibanya di pangkalan. Ia baru saja mengantar pulang seorang wanita yang membawa banyak belanjaan. Becak memang transportasi yang masih menggunakan tenaga manusia, tidak semudah dan secepat ojek. Namun, ruang yang besar menjadi pilihan ibu rumah tangga saat hendak belanja banyak ke pasar. Tanpa terasa, siang sudah berakhir. Sinar matahari sangat terik musim kemarau ini, membuat angin sepoi terasa begitu sejuk. Beberapa tukang becak sudah kembali ke rumah. Tadi malah ada yang pulang sejak azan zuhur berkumandang, termasuk milik Pak Amir. Saat ini hanya ada 2 becak yang masih menepi di pangkalan. Ia baru saja kembali dari musola untuk menunaikan sholat asar. Duh, sudah sore begini jadi sepi ya. Kamu nggak pulang Pak Amir? Tanya Pak Saipul beberapa menit kemudian. Pak Amir tersenyum sambil melambaikan tangan pelan. Duluan saja Pak, saya mau mangkal di sini dulu, masih kurang. Kalau rezeki nggak kemana, ucapnya ramah. Bagus itu semangatnya. Ya sudah, saya duluan ya. Nanti dimarahi istri kalau pulang telat. Semoga dapat menumpang sore. Pak Amir membalas lambaian tangan Pak Saipul yang mengayuh becak pergi. Jadilah sekarang ia hanya sendiri di pangkalan. Pak Amir menoleh ke sekitar.
mendapati tidak ada orang. Ia memutuskan duduk santai di kursi becak. Rasa lelah dan bosan membuatnya mengantuk. Tapi baru saja ia memejamkan mata beberapa detik. Tiba-tiba ada tepukan pelan di punggung tangan Pak Amir, membuatnya teronjak bangun. Astagfirullah, serunya terkejut. Pak Amir mengusap mata dan menggelengkan kepala cepat. Matanya mengerjap beberapa kali. Ia berusaha menghilangkan kantuk. Di depan Pak Amir berdiri seorang wanita parubaya yang membawa tas anyaman kosong. Wajah wanita itu tampak asing dan sedikit berbeda. Ia tidak memiliki garis di atas bibir, membuatnya kelihatan janggal. Namun, Pak Amir tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, ia memang belum kenal banyak dengan orang sekitar sini. Maaf, saya jadi mengganggu tidurnya Bapak. Saya butuh tumpangan soalnya. Mau ke pasar? Ucap wanita itu lembut. Suaranya terdengar halus, seperti berbisik, tapi terdengar jelas. Pak Amir segera merapikan baju yang kusut akibat posisi tidurnya. Tidak apa-apa, Bu. Silakan duduk, biar saya antar. Katanya sembari membersihkan kursi beca dengan kain, lalu beranjak naik ke belakang. Sejenak, Pak Amir bertanya-tanya, sejak kapan wanita itu datang? Soalnya tadi sebelum memejamkan mata, tidak ada siapapun di sekitar. Ia juga merasa tidak sampai tertidur. Terserahlah, bisa jadi aku kebetulan tidur sebentar tadi. Alhamdulillah, ada penumpang di ujung hari. Batinnya tidak mau ambil pusing, lebih memilih untuk mensyukuri rezeki. Kaki Pak Amir mengayuh pedal perlahan. Beca pun bergerak menyusuri jalan. Kurang dari 1 menit meninggalkan pangkalan, Pak Amir baru sadar ada yang aneh. Wanita itu minta diantarkan ke pasar, tapi setaunya pasar tutup saat sore. Kendati bingung, Pak Amir tetap mengayuh beca tanpa bertanya. Bisa jadi rumah wanita itu di dekat pasar, atau mungkin ada urusan lain. Bukan ke sana, Pak. Wanita itu berseru saat beca tiba di perempatan, lalu berbelok menuju arah pasar, membuat Pak Amir sontak menghentikan laju beca. Bukannya tadi ibu bilang mau ke pasar ya? Tanya Pak Amir bingung. Dari belakang, ia tidak bisa melihat wajah wanita itu. Iya Pak, ke pasar. Tapi pasar yang di sebelah sana. Pak Amir melihat tangan wanita menunjuk ke jalan yang berlawanan. Ia sama sekali tidak tahu kalau ada pasar lain di sekitar sini. Aduh, maaf Bu, saya baru di sini, jadi kurang tahu. Ibu tahu jalan ya? Tanya Pak Amir canggung. Merasa tidak enak karena malah ia yang minta bantuan. Tahu Pak, lurus saja ke sana terus, tidak belok kemana-mana. Ujung jalan sana nanti ada pasar, kata wanita itu. Pak Amir mengangguk paham, mulai mengayuh dan mengarahkan becanya ke arah yang ditunjuk wanita itu. Sepanjang melaju di jalan yang baru pertama kali ia lewati ini, Pak Amir sesekali mengajak penumpangnya mengobrol. Itu adalah kebiasaannya saat di Jakarta dulu. Meski wanita itu tidak terlalu banyak bicara, ia masih menanggapi perkataan Pak Amir. Rumah-rumah di sisi jalan ini mulai jarang. Lebih banyak kebun dan pepohonan. Tampak ada warga yang tengah duduk di teras rumah. Ada juga 2 orang yang bercengkrama di tempat duduk beton di tepi jalan. Saat Pak Amir lewat, 2 orang itu menatapnya dengan dahi berkerut, seolah mereka melihat sesuatu yang aneh. 2 orang itu sempat bilang soal orang aneh yang bicara sendiri. Entah apa maksudnya. Pak Amir yang sedang fokus tidak begitu mendengarkan. Pak Amir mendongak saat kanan kiri jalan mulai dipenuhi pohon yang menandakan kalau ia telah melewati rumah terakhir di jalan ini. Langit mendadak redup, seolah ada awan mendung, padahal tadi langit sangat cerah. Akhirnya sampai. Wanita itu berucap, suaranya tampak lega. Mendengarnya, Pak Amir yang masih mengintip langit dari celah pohon, sontak menatap lurus ke depan. Ia terkesiap melihat pasar yang sangat ramai. Perasaan tadi dari jauh tidak ada apa-apa. Kalau sebesar ini, harusnya kelihatan kan ya? Batin Pak Amir bertanya pada diri sendiri. Tampak banyak orang yang berlalu lalang di sana. Kedai-kedai tempat orang berjualan berdiri kokoh, dengan tiang-tiang tinggi yang menyangga semacam papan lebar sebagai atap. Pasar ini sangat berbeda dari yang pernah Amir lihat, lebih rapi dan bersih. Pak Amir dengan segera menepikan beca ke dekat barisan kereta kuda, yang lagi-lagi membuatnya bingung. Ia tidak pernah dengar ada yang punya kendaraan tersebut di wilayah ini. Taunya, kalau bukan tukang ojek, ya berarti tukang beca. Wanita parubaya itu segera turun dari beca, lantas berjalan ke belakang dan menghampiri Pak Amir, lalu menyerahkan 2 lembar uang. Ini Pak, saya baru pertama naik beca, jadi kurang paham harganya.
Semoga tidak kurang, ucap wanita itu tersenyum. Mata Pak Amir membulat, jantungnya berdetak cepat. Tangannya sampai gemetar saat menerima uang tersebut. Itu adalah 2 lembar uang Rp50 dengan gambar penari Bali di bagian depan, serta pura di bagian belakang. Uang dengan nilai cukup tinggi, yang jelas sudah melebihi ongkos becak sekali jalan. Biasanya jarak sedekat ini tidak akan lebih dari Rp20. Ini terlalu banyak, Bu. 50 saja sudah kebanyakan. Ini, saya kembalikan 1 lembar dulu, kata Pak Amir mengulurkan 1 lembar. Ia berniat menyerahkan kembalian yang sesuai. Ongkosnya cuma Rp20, tidak lebih. Namun, tanpa disangka, wanita itu menoleh. Ambil saja, Pak. Saya anggap pas ongkosnya. Kalau ada lebihan, buat Bapak sekeluarga saja. Sambil tersenyum, ia berkata lembut, sebelum kemudian berjalan masuk ke dalam pasar yang ramai. Pak Amir termenung beberapa saat di atas becak. Tidak menyangka bisa mendapatkan rezeki tidak terduga seperti ini. Padahal, seharian ini Pak Amir cuma dapat Rp60 dari 4 penumpang. Ia sama sekali tidak menyangka 1 penumpang ini membayar 100. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkaulah Maha Pemilik dan Pengatur rezeki. Jangan terlalu dipikirkan, Amir. Syukuri saja, yang seperti ini mudah baginya. Gumam Pak Amir pada diri sendiri. Sejenak, Pak Amir menatap ke arah pasar yang tampak ramai. Tapi entah kenapa, suasana di sana terasa mencekik. Orang-orang itu tampak aneh di matanya. Kulit mereka pucat. Cara mereka berjalan pun seperti meluncur di lantai yang licin, mulus dan cepat. Sedikit banyak, aura pasar ini membuat tengkuknya meremang. Pak Amir segera mengayuh pedal, mengendarai becak meninggalkan tempat itu. Ia melirik kereta kuda yang berjejer. Tampak kusirnya duduk tegap menghadap lurus ke depan. Mereka diam, seperti patung. Saat akhirnya becak Pak Amir keluar dari pepohonan yang rimbun, langit sudah gelap. Bulan tampak bundar menggantung di atas sana. Sontak saja, Pak Amir kebingungan. Seingatnya, tadinya berangkat tidak lama setelah sholat asar. Pak Amir mengayuh pedal lebih cepat. Perasaannya sedikit tidak enak. Setibanya di rumah, Bu Siti menyambutnya dengan rasa kesal bercampur khawatir. Mas, kok pulangnya malam begini? Aku khawatir loh. Widi tadi sore menangis mencari bapaknya. Bu Siti berkata pelan, tidak ingin membuat putrinya terbangun. Pak Amir dan Bu Siti memang sudah dikaruniai seorang putri, namanya Widi, yang sekarang berumur 3 tahun. Pak Amir terdiam, matanya melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 7:30 malam. Itu sangat aneh. Pak Amir mengantar wanita parubaya itu paling tidak jam 4:30, yang berarti sudah 3 jam berlalu. Padahal, rasanya mengantar wanita itu tidak sampai 1 jam. Mas, panggil Bu Siti mengguncang bahu suaminya, membuat lamunan Pak Amir buyar. Kamu ini, orang diajak ngomong malah bengong. Kamu kenapa pulang malam begini? Tidak ingin membuat istrinya khawatir, Pak Amir memutuskan sedikit mengarang cerita. Tadi, Mas sengaja menunggu sampai menjelang maghrib, soalnya seharian cuma dapat 4. Pas mau pulang, akhirnya Mas dapat penumpang. Pokoknya begitu. Nah, yang penting, ini deh. Ucapnya merogoh kantong celana, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang, dan meraih 2 lembar Rp50. Ini, 2 ini, Rp100, yang bayar penumpang terakhir tadi. Mas sudah tolak, ini kebanyakan. Tapi sepertinya ibu itu orang kaya raya. Katanya kembaliannya boleh Mas simpan. Bu Siti menoleh dengan mata melotot. Ia sangat terkejut. Pak Amir mengangguk, meyakinkan istrinya kalau ia berkata jujur. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak. Mas tanya namanya tidak? Besok-besok, kalau ibu itu naik beca lagi, kasih saja gratis sekali atau 2 kali, sebagai tanda terima kasih. Tidak akan rugi, Mas. Ini membantu kita banget. Bu Siti tampak senang. Hasil hari pertama suaminya mangkal sudah bagus, meski cuma dapat 5 penumpang. Pak Amir menggeleng sambil tertawa kecil. Mana sempat dia menanyakan nama. Menerima uang sebanyak itu membuat pikirannya mendadak kosong. Pak Amir sebenarnya masih penasaran dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa ia sampai di rumah lewat malam begini? Itu adalah misteri yang sangat membingungkan. Namun, fakta kalau ia mendapat uang banyak dari 1 penumpang mengalihkan rasa penasarannya. Saat azan Isya samar-samar terdengar, Pak Amir mendadak sadar kalau dirinya belum sholat maghrib.
Dia pun segera mengambil wudhu dan melakukan sholat jamak takhir. Lupa adalah dosa yang dimaafkan oleh Allah. Dalam hati, Pak Amir memaki dirinya sendiri karena melupakan sholat maghrib. Tadi ia pasti terlalu banyak pikiran di jalan, sampai lupa sholat. Lebih baik dari kemarin, hari ini Pak Amir sudah mengantar 5 penumpang saat azan zuhur berkumandang. Ia mampir ke musola setelah mengantar seorang pria tua pulang dari pasar, lalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah meski yang hadir hanya 4 orang. Memangnya di Jakarta, beca betulan dilarang ya, Pak Amir? Tanya salah satu tukang beca di sana. Pak Amir baru saja duduk di becanya sepulang dari sholat. Pak Amir terkekepelan. Betul itu, Pak. Beca dilarang di pusat Jakarta. Katanya menghalangi jalan, bikin macet. Mau modernisasi atau apalah itu, kata gubernurnya. Bapak tahu dari mana? Apa pernah di Jakarta juga? Jawabnya dengan wajah kesal, lantas balik bertanya. Tampak para tukang beca di pangkalan diam mendengarkan. Ingin tahu soal kabar kawan seperjuangan di Jakarta. Tengah hari begini, memang jarang ada penumpang. Apalagi terik matahari sangat mengganggu. Ya, namanya juga musim panas. Bukan. Saya nggak pernah ke Jakarta. Tadi kebetulan ada penumpang yang asalnya dari Jawa sana. Terus cerita soal itu. Siapa nama gubernurnya? Ali siapa gitu? Pria itu tampak berusaha mengingat nama yang ia dengar dari penumpang tadi. Ali Sadikin, sahut Pak Amir membenarkan. Ingatan soal itu membuat wajahnya terlipat. Semprul memang itu si Ali Sadikin. Main bikin larangan beca. Dia mah enak, gubernur. Uangnya banyak. Lah, rakyat kecil seperti kita ini bagaimana? Semua teman-teman saya, sesama tukang beca di Jakarta, mau nggak mau ya pindah tempat. Ada juga yang pulang kampung atau malah ganti pekerjaan. Semena-mena sekali, mentang-mentang dia pejabat. Ungkap Pak Amir menggebu-gebu. Rasa kesal dari 2 bulan lalu masih jelas ia ingat. Tukang beca lain menimpali. Mereka turut kesal, meski tidak menerima dampaknya. Membayangkan diusir dari lahan pekerjaan saja sudah membuat mereka geram. Pembicaraan lanjut ke hal lain. Kali ini lebih ringan, soal hal-hal yang heboh di wilayah sekitar. Meski tidak seheboh ibu-ibu, sesekali bapak-bapak juga suka menggosip. Pak Amir sebenarnya ingin menceritakan apa yang kemarin ia alami, seolah ada kesenjangan waktu di pengalamannya itu. Namun, mengingat becanya yang belum dilirik warga, ia memutuskan untuk diam saja. Kalau banyak yang menunggu sampai sore, Pak Amir bisa kehilangan kesempatan mengantar wanita parubaya kemarin itu. Memang terdengar mau mengambil semua keuntungan sendiri, tapi mau bagaimana lagi? Pak Amir butuh uang. Lagi pula, ia tidak merugikan siapa-siapa. Saat obrolan, para tukang becak mulai mengkritik pejabat. Pak Amir mendadak penasaran soal wanita parubaya kemarin. Siapakah dia? Oh ya, di sini orang paling kaya siapa ya? Bapak-bapak ada yang tahu tidak? Tanya Pak Amir tiba-tiba. Semua yang hadir tampak berpikir, sebelum kemudian menyebutkan nama-nama yang berbeda, lalu mulai berdebat. Banyak orang kaya di sini, Pak Amir. Gak cuma satu, tapi entah siapa yang paling kaya. Memangnya ada apa? Ucap Pak Saipul menengani perdebatan soal siapa warga yang paling kaya. Pak Amir hanya tertawa canggung, berkata cuma penasaran saja. Ia tidak tahu pastinya. Tapi wanita kemarin pasti salah satu dari orang-orang paling kaya di kampung ini. Seperti kemarin, Pak Saipul menjadi orang kedua terakhir yang pulang dari pangkalan, meninggalkan Pak Amir seorang diri di sana, menunggu dengan hati penuh harap. Hari ini, ia dapat penumpang sedikit lebih banyak dari kemarin, 6 orang. Uang yang terkumpul pastinya juga lebih banyak, walau tidak sampai 100 rupiah. Pak Amir berharap wanita kemarin datang lagi, atau setidaknya adalah penumpang tambahan, agar penantiannya tidak sia-sia. Benar saja, saat Pak Amir sedang menatap lurus ke depan sambil melamun, ada seorang pria tampan yang menghampirinya. Beca Pak, antar saya ke pasar. Pria itu berkata dingin, suaranya datar, tatapannya kosong. Pak Amir terkesiap sesaat, sebelum dengan gugup segera berdiri dari tempat duduk dan pindah ke belakang, bersiap mengayuh pedal beca. Pak Amir melirik sekilas sebelum pria itu duduk, mendapati kalau ia tidak memiliki garis di bawah hidung, sama seperti wanita parubaya kemarin. Bedanya, entah kenapa pria ini tampak memiliki aura yang mengerikan. Pak Amir jadi sungkan untuk mengajaknya bicara.
Tiba di perempatan, Pak Amir memutuskan untuk belok ke jalan kemarin, alih-alih ke pasar biasanya. Sesuai dugaan, pria itu tidak protes. Berarti tujuannya memang pasar unik itu. Sepertinya benar tebakanku. Pasar di ujung jalan ini pasti pasar sore. Bukannya sampai malam. Soalnya yang di sana pasar pagi, sore sudah tutup. Berarti penumpang sore pasti ke pasar ini. Batin Pak Amir sembari mengulas senyum. Sesampainya di sana, Pak Amir segera menepikan becak di dekat barisan kereta kuda, yang kali ini tidak sebanyak kemarin. Pria tampan itu turun dan menyerahkan selembar uang tanpa patah kata, lalu pergi begitu saja. Pak Amir terbelalak melihat selembar uang di tangan. Gambar pahlawan di bagian depan tampak sangat mencolok baginya. Padahal Pak Amir tidak berharap banyak, karena penumpang bukan wanita parubaya kemarin. Tapi itu adalah selembar uang 100 rupiah. Dan betul, berarti pria tadi juga orang kaya ya? Wah, apa jangan-jangan ini pasar yang khusus didatangi orang kaya ya? Kendaraan yang ada di sini saja kereta kuda, tidak ada beca atau ojek. Edan. Batin Pak Amir senang sembari mengayuh becanya pulang. Sejenak, ia penasaran kenapa dua penumpangnya yang ke pasar ini memilih naik becanya. Tapi Pak Amir segera menepis pikiran tidak berguna itu. Yang penting, ia mendapat untung. Sisanya bukan masalah. Saat tiba di rumah, jam menunjukkan pukul 7 lewat. Waktu yang berlalu dari saat dirinya mengantar penumpang berarti sekitar 3 jam kira-kira. Jauh lebih lama jika dibandingkan dengan apa yang ia alami. Sungguh hal yang aneh. Namun, Pak Amir tidak lagi mempermasalahkan itu. Alasannya boleh apa saja. Yang pasti, mengantar penumpang ke sana sangat menguntungkan. Uang memang selalu berhasil mengalihkan manusia dari banyak hal. Tanpa terasa, sudah 1 minggu lebih berlalu. Pak Amir semakin semangat bekerja setiap harinya. Penumpang yang mau naik becanya pun terus bertambah. Karena suaranya yang enak didengar, juga perangai yang sopan. Orang-orang senang berbincang dengan Pak Amir sepanjang jalan. Penumpang ke pasar sore juga menjadi alasan semangat Pak Amir tumbuh. Ia senang sekali mengantar penumpang ke sana, yang entah bagaimana selalu membayar dengan nominal tinggi. Paling kecil 50. Malah pernah ada yang memberikan 2 lembar 100 rupiah. Untuk sekali antar, itu sudah kelewat untung. Hari sudah siang. Matahari tiba di puncaknya. Pak Amir yang menunggu azan dari tadi, tapi tidak kunjung mendengarnya. Akhirnya bertanya pada Pak Saipul. Kok tidak ada azan zuhur ya Pak? Kemana Mang Arif? Tanya Pak Amir dengan dahi berkerut. Mang Arif adalah warga desa yang tinggal di samping masjid. Biasanya dia yang mengumandangkan azan saat waktu sholat tiba. Mang Arif sakit tenggorokan, suaranya habis, terlalu banyak minum es mungkin. Kamu tahu sendiri, kalau ada yang bikin es, dia pasti habis paling banyak. Tutur Pak Saipul sambil mengusap keringat di dahi. Terik matahari begitu panas. Coba saja ada yang mau menyumbang ampli. Aku ada corongnya di rumah, dikasih orang. Nanti ku buatkan speaker. Jadi tidak perlu teriak-teriak kalau azan. Bisa lebih santai. Celetuk salah satu tukang beca. Memangnya kamu punya mikrofonnya? Timpal Pak Saipul yang langsung ditanggapi dengan senyuman malu. Nah, buat apa kalau punya ampli sama corong, tapi tidak ada mikrofon? Mending patungan saja beli speaker jadi, daripada repot-repot. Ada-ada saja idemu. Semua tukang beca lantas tertawa. Sebagai senior di pangkalan beca, semua orang mendengarkan Pak Saipul. Karena Mang Arif sedang sakit dan tidak ada yang menggantikan, Pak Amir memutuskan ke musola untuk mengumandangkan azan. Lalu menunaikan sholat zuhur bersama 2 warga yang datang. Sepulangnya dari musola, Pak Amir yang penasaran memutuskan untuk bercerita soal pengalaman yang mengantar penumpang ke pasar sore. Setelah kemarin memikirkannya, Pak Amir menemukan cara agar tidak dapat saingan, tapi tetap bisa menceritakan hal itu pada tukang beca yang lain. Pak Amir hanya perlu menyembunyikan bagian penting, yaitu soal bayaran tinggi. Sisanya bisa ia ceritakan tanpa ditutupi. Kemarin, saya mengantar penumpang ke pasar sore sana. Banyak kereta kuda di depan pasar, tapi kok nggak pernah lihat ada yang lewat depan rumah ya? Apa jalur kereta kuda itu tidak lewat sini? Tanya Pak Amir santai. Padahal sejak ia menyebut pasar sore, wajah-wajah di pangkalan sudah terlipat heran. Mereka bahkan saling lirik saking bingungnya. Sebentar Pak Amir. Pak Amir nih ngomong apa toh? Pasar sore apa? Baru dengar kami. Apalagi kereta kuda. Mana ada yang begitu di sini?
Komentar Pak Saipul terkekeh. Ia serius dengan perkataannya. Kali ini, wajah Pak Amir yang dibuat tertekuk. Ia sudah berkali-kali ke sana, bahkan menikmati uang pemberian penumpang. Ada loh, saya serius. Di perempatan sana, belok kiri. Kalau ke pasar, biasanya belok kanan kan? Ini belok kiri, terus saja lurus sampai mentok. Kan ada pasar itu di ujungnya. Jelas Pak Amir memperagakan jalan dengan tangannya. Suasana di pangkalan dipenuhi tawa. Mereka menganggap Pak Amir sedang membual. Namun, saat melihatnya diam dengan wajah serius, satu persatu tukang becak berhenti tertawa. Sampai akhirnya, suasana di pangkalan menjadi hening. Serius kamu, Pak Amir? Tanya Pak Saipul yang langsung dibalas anggukan mantap. Wah, tapi nggak mungkin loh. Soalnya jalan di sana itu kan buntu. Ujungnya berhenti di hutan. Dulu bekas kebun orang dekat situ, tapi tidak dirawat dan dibiarkan. Kalau betulan yang kamu lihat, mungkin itu pasar gaib. Lanjut Pak Saipul berseru. Kali ini, Pak Amir yang tertawa. Menurutnya itu hal yang sangat konyol. Memang ia merasa banyak hal janggal di pasar tersebut. Bahkan pulang dari sana selalu terlambat. Namun, tetap saja, gagasan pasar gaib membuatnya tertawa. Itu sangat aneh dan lucu. Lagi pula, uang yang Pak Amir terima tidak berubah jadi daun. Ia pernah dengar kalau uang dari alam gaib itu biasanya adalah daun. Jadi menurutnya, itu jelas bukan pasar gaib. Ah, mana ada pasar gaib? Betulan ada itu pasarnya, serius. Serga Pak Amir. Karena ia tidak juga percaya, Pak Saipul akhirnya berkata, ya sudah, coba saja kamu ke sana nanti. Lihat sendiri, di ujung jalan itu tidak ada apa-apa. Sore pun akhirnya tiba. Pak Saipul pulang nomor 2 terakhir, sama seperti kemarin. Pak Amir pun tinggal sendirian di pangkalan. Ia tampak gelisah sambil memainkan ujung kuku. Meski tadi tertawa, ada sebagian hati Pak Amir yang menyetujui perkataan Pak Saipul bahwa kemungkinan pasar itu adalah pasar gaib. Namun, logikanya menolak itu mentah-mentah, terlalu tidak masuk akal. Akhirnya, Pak Amir memutuskan untuk ke pasar tersebut tanpa menunggu penumpang. Hari ini, ia hendak melakukan pembuktian kalau tempat itu benar-benar ada, agar besok ia bisa menertawakan tukang becak yang lain karena penakut. Baru saja Pak Amir mengayuh pedal, terdengar suara perempuan memanggil di belakangnya. Pak, becak? Pak Amir yang kaget langsung menoleh. Ia mendapati seorang wanita dengan tas anyaman di tangan. Itu adalah wanita parubaya yang pertama ia antar ke pasar sore dulu. Ibu, bikin kaget saja. Pak Amir bicara sambil terkekeh. Ia benar-benar kaget karena wanita itu muncul begitu saja di belakangnya. Padahal tadi sebelum pergi, ia yakin suasana sekitar sudah sepi. Antar saya ke pasar, Pak. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum. Lalu segera duduk di becak. Pak Amir senang saja, sekalian pembuktian pikirnya. Karena tahu kalau wanita itu bisa diajak bicara, Pak Amir bercerita soal pembicaraan antara tukang becak siang tadi. Soal pasar sore yang kata mereka adalah pasar gaib. Itu pembahasan paling lucu menurutnya. Iya, mereka bilang seperti itu. Saut wanita di kursi becak menimpali cerita Pak Amir. Meski wajah wanita itu tidak kelihatan, Pak Amir tahu kalau ia sedang tersenyum, yang semakin membuatnya yakin bahwa obrolan siang tadi hanya omong kosong belaka. Mana ada yang namanya pasar gaib? Betulan, Bu. Katanya ujung jalan ini adalah hutan, bukan pasar. Padahal saya jelas-jelas sering ke sini. Aneh memang teman-teman saya, tegas Pak Amir yang dibalas tawa oleh penumpangnya. Tidak seberapa lama kemudian, becak Pak Amir sudah menepi di samping barisan kereta kuda. Wanita itu pun turun sambil tersenyum menatapnya. Pak Amir teringat perkataan Bu Siti untuk memberi tumpangan gratis pada wanita ini kalau bertemu dengannya lagi. Pak Amir pun hendak mengatakannya, tapi baru saja ia membuka mulut. Wanita itu lebih dulu bicara. Tapi, teman-teman Bapak benar kok. Ini memang pasar gaib. Tepatnya pasar bunian. Sepertinya Bapak saja yang tidak percaya hal gaib seperti kami. Demi mendengar kata-kata yang wanita itu ucapkan, bibir Pak Amir mendadak keluh. Ia tidak bisa mengucapkan apapun. Mata Pak Amir membulat lebar.
Tengkuknya meremang saat semua orang di pasar berhenti serentak, lalu menatap ke arah Pak Amir tajam. Tatapan mereka seolah tidak suka dengan kehadirannya di tempat ini. Tapi, apa benar ini pasar gaib? Saya sudah mengantarkan banyak orang ke sini. Apa itu mereka berarti juga orang bunian? Lalu, ibu juga... Kata-kata Pak Amir menggantung. Ia terlalu takut untuk menyelesaikannya. Wanita itu tadi bilang kami, yang berarti ia juga bukan manusia. Wanita parubaya itu tidak menjawab. Ia membungkuk dan meraih 4 lembar daun kering, lalu menyerahkannya kepada Pak Amir. Percuma saja, saya jawab. Bapak pasti masih kurang percaya. Saya mau masuk ke dalam. Kalau Bapak benar ingin tahu, usapkanlah daun ini ke wajah, maka Bapak akan melihat kebenarannya. Itu juga adalah bayaran untuk jasa Bapak karena mengantar saya ke sini, dan cerita lucunya sepanjang jalan tadi. Itu sangat menghibur, ucap wanita itu. Ia kemudian berbalik dan masuk ke dalam kerumunan, yang seketika itu juga kembali berjalan seperti sebelumnya. Pak Amir tentu saja ragu, tapi ia tidak punya pilihan. Lagi pula, suasana pasar sore ini, orang-orangnya, kereta kuda, dan semua hal di hadapannya memang tampak mengerikan. Setelah membaca bismillah, Pak Amir mengusapkan daun kering itu ke wajah. Ia merasa perlu tahu kebenarannya. Tepat saat ia selesai mengusap wajahnya, Pak Amir mendadak pusing dan jatuh dari becak. Matanya terpejam, menahan rasa sakit di kepala. Tangannya mencengkeram daun-daun itu kuat. Untung, Pak Amir tidak sampai pingsan. Saat membuka mata kembali, Pak Amir terbelalak melihat di sekitarnya tidak ada pasar, kereta kuda, atau apapun. Hanya pepohonan rindang yang tampak mengerikan di bawah sinar bulan. Pak Amir ketakutan. Ia segera bangkit dan naik ke atas becak, lalu mengayuh pedal secepat mungkin ke arah rumah-rumah warga. Untungnya, ujung jalan ini tidak jauh. Ia bisa dengan cepat keluar dari sana. Pak Amir tidak habis pikir apa yang baru saja ia alami. Pasar sore itu benar-benar gaib, sungguh di luar nalar. Saat di perjalanan, mata Pak Amir membulat kaget saat menyadari dirinya tengah menggenggam beberapa lembar. Ia yakin sekali, tadi yang di tangannya adalah daun kering. Saat Pak Amir berhenti untuk memeriksa uang tersebut, matanya seketika merotot bersamaan dengan mulut yang terbuka lebar. Rahangnya seolah jatuh. Tangan Pak Amir gemetar saat menegakkan uang itu ke wajah. Ia hendak memastikan matanya tidak salah lihat. Jian, apa ini? Aku harus apa dengan uang ini? Ini sangat banyak. Gumam Pak Amir dengan bibir bergetar. Matanya tidak bisa berpaling dari gambar pertanian di bagian depan uang tersebut. Itu adalah uang dengan nominal Rp500. Yang lebih gila, jumlahnya tidak hanya 1, tapi 4, yang berarti itu senilai Rp2.000. Pak Amir sungguh kebingungan. Itu uang yang sangat banyak baginya. Seumur-umur, ia belum pernah memegang pecahan uang Rp500. Selain karena memang dirinya sangat jarang bisa memegang uang sebanyak itu, pecahan 500 memang baru keluar tahun ini. Dengan perasaan campur aduk, Pak Amir mengayuh becanya pulang. Ia harus segera memberitahukan hal ini pada istrinya. Bu Siti sama terkejutnya dengan Pak Amir saat mendengar cerita itu. Mereka merenung lama memandangi 4 lembar uang Rp500 di atas meja. Ada rasa ragu yang muncul, karena meski itu didapat secara halal dari jasa mengantar penumpang, tapi mereka takut karena uang tersebut diberikan oleh makhluk gaib, yaitu orang bunian. Pada akhirnya, Pak Amir dan Bu Siti sepakat untuk menyumbangkannya ke panti asuhan di Bandar Lampung. Mereka juga menghitung ulang semua uang dari penumpang gaib dan berniat untuk mengembalikannya melalui sedekah. Sejak saat itu, Pak Amir tidak pernah menunggu penumpang sore. Ia merasa kalau uang dari penumpang gaib tidak halal. Memang enak sebetulnya, 1 kali mengantar saja setara 5 penumpang atau lebih. Namun, Pak Amir sudah bersyukur karena pekerjaannya lancar. Ia bahkan punya beberapa penumpang tetap. Itu sudah lebih dari cukup untuknya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere, pegat simpai, paturai, patepang deui.